Ibrani 13 ayat ke-5. Ini ayat yang terkenal, tapi mungkin di antara kita perlu mengerti ayat ini. Karena Tuhan, maksud saya, cara Tuhan bekerja melalui ayat ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berkata seperti surat Ibrani ini? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan kita berkata Tuhan adalah penolong kita. Bagaimana ini bisa terjadi dalam hidup kita? Nah, disinilah ada satu rahasia, yaitu di ayat 5a. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, di sana Allah memulai dengan kata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah bagian kita. Jadi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Karena mungkin sebagian orang Kristen berpikir bahwa Tuhan itu seperti simsalabim abracadabra. Ya, kita mikirnya Tuhan itu bekerja seperti sulap. Ya, seperti pemain-pemain sulap yang tiba-tiba wow, muncul. Cara Tuhan bekerja itu melibatkan dua pihak. Selalu. Ada pihak daripada manusia dan ada pihak daripada Tuhan. Dan semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ditentukan oleh dua pihak ini, saudara. Saudara tidak bisa berkata hanya pihak Tuhan, atau saudara hanya berkata dari pihak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum itu Tuhan memberikan kepada siapa saja yang mau mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa yang bisa manusia lakukan, dia harus lakukan. Tuhan memberikan berkat umum dan Tuhan tidak pilih kasih. Bahkan dengan orang Kristen pun Tuhan tidak pilih kasih juga. Artinya saudara mau diistimewakan dari orang dunia kalau saudara tidak melakukan bagian saudara. Ini bukan berbicara soal hal makan minum Bapak Ibu Saudara. Bukan hal pekerjaan saja, tapi dalam segala hal. Kalau saya memakai kata mengelola, sebagaimana di Taman Eden ketika Tuhan menyediakan semua yang telah diciptakan, bahkan manusia diciptakan yang terakhir. Maka Tuhan berfirman supaya usahakanlah, supaya taman ini, ya, supaya berkembang. Manusia itu mengusahakan. Rawatlah, usahakanlah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang kita mungkin lupa. Kita tidak sampai berpikir hal ini karena kita pikir bahwa cara Tuhan kerja adalah ketika
manusia tidak melakukan apa-apa. Tidak, saudara. Di Alkitab semua Tuhan kerja ketika ada seorang yang melakukan sesuatu. Karena mereka inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi semua rancangannya. Berkat khusus itu bagian Tuhan, saudara. Karena Tuhan mengerjakan rencananya yang tidak bisa diintervensi dengan manusia. Itu berkat khusus. Dan itu diberikan memang untuk umat pilihannya dan semua yang terhubung dengan umat pilihan dan rancangannya. Bisa mengerti ya? Jadi berkat umum itu berkat yang diberikan kepada semua orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Ada bagian yang kita lakukan dan ada bagian Tuhan. Sepertinya Tuhan menunggu apa yang harus kita lakukan. Dalam pergerakan roh juga, dalam pelayanan prinsipnya sama. Manusia tidak pernah diciptakan untuk pasif, tetapi mengusahakan dan mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan. Katakan amin. Maka itu dalam surat saya lupa, di sana dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Surat lupa ya, tolong bisa dicari. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima itu berkat khusus. Tuhan memberikan pilihannya kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita sehingga kita berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana? Maka itu Bapak Ibu harus mengerti ya, Filipi 2 ayat 12, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Taat, mengerjakan, takut dan gentar itu bagian kita. Jadi kembali ke surat Ibrani, bagaimana saudara visi 2033 bisa tahu penyertaan Allah? Penyertaan Allah kita tahu ketika kita mengerjakan bagian kita. Jangan kamu menjadi hamba uang, itu bagian saudara. Jangan saudara tergiur dengan uang, itu bagian saudara. Saudara tidak bisa meminta Allah mengambil bagian ini. Allah tidak akan mengerjakan bagian saudara. Karena Allah sudah memberikan rohnya. Bagian kita lakukan. Cukupkan dirimu, cukupkan diri itu bagian kita saudara. Dengan apa yang ada pada kita. Nah ini yang kita harus mengerti. Bagaimana Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ya kalau sekarang saudara lihat di YouTube. Ada banyak orang mendapatkan berkat umum. Karena mereka orang-orang yang mengerjakan bagiannya. Orang Kristen harus melihat dengan kacamata yang benar. Tuhan itu tidak pilih kasih. Bagi orang yang rajin, pasti Tuhan bekerja. Bagi orang yang malas, dia tidak akan bekerja. Mungkin orang bertanya, bagaimana Pak dengan orang yang sakit? Orang yang sakit itu kan tidak bisa lakukan apa-apa. Apalagi orang Kristen. Atau orang tua, orang yang sudah pensiun, yang sudah tidak melakukan, apakah tidak melakukan apa? Saudara, lakukan bagian saudara yang bisa saudara lakukan. Maka itu pelayanan berdiri sebagai seorang pendoa, itu merupakan satu bagian mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang bahkan bukan orang percaya untuk memberkati umatnya untuk melakukan sesuatu bagi gerejanya. Ketika Tuhan melihat bahwa gereja ini taat,
Gereja ini setia. Gereja ini mau mengerjakan bagiannya, maka Allah akan mengerjakan bagiannya. Itu prinsipnya, saudara. Jika kita pasif, kita nggak lakukan apa-apa, padahal kita tahu kita harus lakukan sesuatu. Banyak orang dengan mudahnya kita menyalahkan Tuhan. Ya, kita ngomong, ya ini rencana Tuhan. Rencana yang mana? Saya bilang. Bagianmu tidak kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini yang kita harus mengerti. Ada orang yang bukan Kristen dan dia menyampaikan statement, saya tidak setuju Pak, kalau kematian itu rencana Tuhan, kecelakaan rencana Tuhan, sakit rencana Tuhan. Saya bilang masuk akal ini. Itu kan salahnya mereka sendiri. Kematian itu salah manusia, betul. Itu benar, saudara. Nah, di dalam kekristenan itu dikaburkan. Kita selalu menyodorkan kepada Tuhan. Perceraian rencana Tuhan, bukan. Oh bersyukur Pak, kalau saya tidak cerai, saya tidak ketemu sama orang ini Pak. Memang Tuhan itu punya rencana Pak. Apakah begitu, saudara? Tidak. Sakit penyakit apakah rencana Tuhan? Tidak. Kalau saya mempelajari dan saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dan bagaimana otoritas diberikan kepada manusia secara utuh. Bapak Ibu Saudara, hidup itu sudah diberikan kepada kita dan kita harus mengelola dengan baik. Tetapi ada berkat khusus itu tadi. Tuhan punya rencana. Meskipun saudara mengalami misalkan musibah atau apapun, ada berkat khusus di mana Allah punya kepentingan di sana dia akan kerjakan. Jadi keputusan-keputusan kita harus saudara bertanggung jawab. Dan saudara harus memiliki keputusan yang benar tentang hidupmu. Maka itu untuk mengerti hal ini Bapak Ibu Saudara, saudara harus memiliki, minta maaf, ya, pikiran yang benar-benar waras. Kalau orang halusinasi yang suka ngomong dikit-dikit Tuhan, dia tidak bisa ngerti ini. Dia bingung kok. Tidak perlu saudara. Saya selalu belajar setelah saya mengerti hal ini. Urusan hidup itu bagian saya. Saya hari ini mau pakai baju warna biru, itu urusan saya. Bukan urusan Tuhan. Nah, orang Kristen yang terlalu rohani, jadi mereka tidak berani mengambil keputusan dengan bijak. Biasanya rata-rata mereka lambat mengambil keputusan karena mereka cuma begini, ya berdoa. Apanya saya katakan berdoa? Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bahkan saya katakan 100% hidup kita itu tergantung kita. Anda mau apa? Tergantung saudara. Tapi di situ ada berkat khusus. Tidak bisa kita hanya berkata Tuhan. Memang Tuhan melakukan bagiannya. Sehingga dalam pertumbuhan kekristenan saya, semakin saya merdeka ketika saya berani berkata, untuk hidup ini Tuhan saya ngatur semua. Makan, minum, pakaian mau apa, tapi lebih dari itu aku tidak mampu Tuhan. Mencukupkan diri itu bagian saya. Saya punya uang 1 juta, saya habiskan 1 hari. Yes, gak bisa saudara berkata, oh tenang saja Pak, kita punya Tuhan yang ajaib. Ya melarat sampean, saya bilang. Ya silakan saja. Ayatnya dihapus saja. Sama seperti di Ibrani saja, tetap Ibrani 13 ayat 5. Sama seperti anak sekolah. Makanya dibutuhkan Kristen yang menyembah Allah dengan otaknya. Otak ini dipakai loh saudara. Semakin saudara ngerti Tuhan, semakin pinter kamu ngolah hidupmu.
Dulu kita amburadul, nggak bisa ngatur waktu, betul nggak? Tidur jauh-jauh malam, bahkan pagi, itu kita. Tapi ketika kita mengenal Kristus, kita diberi hikmat untuk mengatur. Mengatur itu bagian kita. Anak sekolah, udah tahu loh, minggu depan itu ujian. Loh, dia enggak belajar. Oh, diajar sama Pak Febi, banyak nyembah. Gurunya tanya, bagaimana Robi? Namanya Robi. Udah belajar? Oh, saya terlalu percaya Pak. Tuhan akan membukakan semua pertanyaan Bapak, sudah tahu saya. Oh, hebat kamu. Jadi kamu belajar enggak? Oh, saya mengandalkan Tuhan Pak. Matematika mengandalkan Tuhan. Ya jeblok sampean. Minta maaf. Di kelas kayak monyet yang ditulup itu. Tola. Saudara tahu ditulup itu di apa ya? Ada alat itu yang diisi oleh apa itu? Ya seperti sumpit ya, apa itu? Gitu. Kera itu kalau ditulup itu namanya, kalau saya bilang ditulup itu dia lihat siapa yang nulup tola. Anda nyembah Korea apa? Sekira apa 5 pangkat 2 kuadrat 3 Korea. Sekira bebe. Saya melihat apa? Pelem. Loh kok pelem? Itu kan orang Kristen maunya gitu toh. Gak bisa. Ada bagian yang saudara harus lakukan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, tempat ini aja. Kalau tempat ini kita ngandalkan Tuhan, artinya kita tidak lakukan sesuatu, tidak ada pintu surga terbuka. Tuhan ngomong sama saya pribadi ya dalam hati saya, kerjakan. Tempat ini harus tetap apinya nyala. Saudara, lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ketika saya taat melakukan, saudara, dia bisa membuka pintu. Itu berkat khusus yang dia mau. Bayangkan saudara, gini aja, ukuran manusia aja. Karena saya melihat ada banyak kekristenan yang sudah meninggalkan nalar gitu loh. Saya tidak mau kalah dengan orang ateis. Itu prinsip saya. Walaupun saya tahu bahwa setiap berkat itu sudah ditakar. Setiap saudara sudah ditakar semua sama Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menakar dirinya sendiri. Karena semua sudah diatur. Perusahaan aja, dalam perusahaan aja ada direktur. Ada manajer. Ada karyawan. Ada bagian yang pembersihan. Ada satpamnya, ada supirnya, ada yang membangun gedung juga, ada kulinya, ada. Gak bisa semua direktur saudara. Dan saudara berkata, oh tidak, Tuhanku maha kuasa Pak, saya mau jadi direktur. Lah kalau semua orang Kristen berpikir begini, tidak, kehidupan itu sudah ditata. Apa yang saudara pakai itu adalah dari orang-orang yang mau bekerja pada bagiannya kok. Baju ini bagaimana? Saya pakai. Ada yang jahit. Nah saudara berpikir orang kok jadi penjahit. Loh, ya telanjango kamu. Jadi direktur, jadi kok penjahit. Makanya sekolah sing pinter. Loh, ini kan ngawur tuh saudara. Nah saudara enggak tahu ada petani yang menanam pohon menghasilkan kapas itu. Ya, pohon randu itu menghasilkan kapas. Terus siapa yang nanam? Orang kok jadi petani. Kerjanya cuma nyangkul aja. Loh, bagaimana ada pakaian kalau nggak ada kapasnya? Bagaimana ada benang? Ya. Kapas ada karena petani. Petani juga nggak bisa diem sendiri, makanya jadi petani. Loh, lah kamu kalau ndak ada marketing ya ndak bisa. Kamu mau buat benang, buat apa? Kamu setor kemana? Itu semua udah diatur saudara.
Yang mengerti katakan amin. Tetapi yang saudara harus mengerti, bagaimana saudara berani berkata seperti Rasul Paulus bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan aku. Itu tidak pasif. Termasuk keputusan saudara menjaga kesehatan atau tidak. Menjaga makan atau tidak. Walaupun di balik itu semua ada hal misteri di mana kita sudah menjaga kesehatan, tetapi tiba-tiba ada sesuatu itu di luar kita. Itulah bagian Allah akan bekerja, percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Itu yang saudara harus mengerti. Makanya ketika saya mengerti hal ini, saya jadi merdeka. Sebab ada banyak orang Kristen kelihatannya penyembah, tapi dia terikat, ketakutan. Ketakutannya ditutupi dengan penyembahan. Ketakutannya ditutupi dengan kerajinan. Ketakutannya, kekhawatirannya ditutupi dengan hal rohani. Tidak bisa merdeka, saudara masih terikat. Kalau saudara mau merdeka, saudara harus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan aku punya tanggung jawab atas hidupku. Dan aku akan mengatur dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan-Mu. Nah saya tidak mau kalah dengan orang ateis. Makanya saya ajarkan Bapak Ibu Saudara untuk mengerti Tuhan bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Jangan kalah dengan orang ateis. Orang ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan tuh saudara. Tapi bagaimana hidupnya? Rapi, bersih, rumahnya baik, rumah tangganya baik, perkawinannya disurvei. Orang-orang ateis itu tingkat perceraiannya itu kecil. Yang paling besar adalah agama. Orang yang beragama tingkat percayanya besar. Apalagi di kekristenan. Siapa yang layak berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Siapa yang layak bisa ngomong bahwa Tuhan menyertai aku. Ya jujur aja orang ateis sebetulnya. Tapi mereka tidak percaya Tuhan. Sebab orang ateis lebih relevan. Lebih ngerti gitu loh. Bagian saudara lakukan. Takaran saudara terima secukupnya. Jangan melihat orang lain. Orang lain mau belanjanya 1 hari 1 juta, itu dia. Jangan iri saudara. Yo Pak, tapi katanya Tuhan berjanji akan memberkati kita, burung aja dipelihara. Loh, lihatlah burung. Burung itu enggak ada yang tiduran di atas pohon. Tidak ada. Dia cari saudara. Allah memelihara. Tapi waktunya dia pulang ke sarang. Dia pulang. Nah kita kan tidak waktunya pulang ngelayap. Waktunya kita kerja tidur. Terus noai. Terus kemudian. Wah pakai Tuhan. Enggak. Makanya di tempat ini saya akan ngomong. Gak usah ngomong kehidupan lah. Mau makan, minum, mau kerjaan urusan kita. Mau saya jadi tukang sampah lah, tukang kebun, urusanku. Yang kita lihat di tempat ini yang rohani. Kita sama-sama mengangkat tabut, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Tidak ada urusan dengan berkat ilah, berkat duniawi. Gak ada urusan. Mencapai tingkat Kristen seperti ini saudara. Itu tingkatmu, tingkat sudah surgawi. Jadi Ibrani 13 ayat 5 ini sesuatu yang luar biasa. Ada bagian yang saudara harus lakukan dan ada bagian yang Allah lakukan. Sebagai hamba Allah, saudara tahu apa yang harus engkau lakukan. Bagaimana saudara mendapatkan berkat-berkat surgawi, urapan dan karunia. Orang yang pasif tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi sekali lagi, bagian kita itu bukan bicara soal duniawi saja. Demikian juga soal rohani. Kalau saudara mau menjadi pendoa yang dipakai dengan luar biasa, lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Karunia apa yang Tuhan taruh, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Engkau mengerjakan, maka Allah melakukan lebih daripada yang bisa saudara lakukan. Kita berjalan 1 langkah, tapi Allah berjalan dalam hidupmu 1000 langkah. Itu terjadi, tapi harus ada 1 langkah. Makanya kenapa saya itu getol saudara. Saya sungguh-sungguh karena saya tahu langkah ini. Saya berangkat ke Jakarta berjalan, saya lakukan tugas.
Saya berusaha terus. Karena itulah cara Allah bekerja. Di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita. Maka itu dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan apa? Dia yang sanggup melakukan. Ya toh? Tolong Efesus 3 ya ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi ada kuasa yang bekerja yang membuat saudara melangkah. Orang Kristen itu harus mengerti bagiannya. Saudara tidak bisa memegahkan diri dengan kesombongan, dengan menurut saya mereka berkata, udahlah kita percaya kok Tuhan nanti cukupkan. Tuhan akan cukupkan ketika Tuhan melihat bagianmu. Kalau saudara hidup lebih besar pasak daripada tiang, bisa mengerti lebih besar pasak daripada tiang? Pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukan, maka kau gak akan melihat cara Tuhan kerja. Saya kasih tahu. Makanya untuk urusan hidup jangan kalah sama orang ateis. Ukurlah dirimu dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau mereka yang tidak mengenal Allah, mereka survive dalam hidup ini. Apalagi saudara yang bersama dengan Allah. Allah akan mengaruniakan segala sesuatu. Jadi begitu saja. Maka itu penting sekali saudara. Segala sesuatu yang terjadi dari diri kita dalam hidup kita itu karena manusia. Contoh saja ya saudara. Kecelakaan gitu aja. Kecelakaan itu terjadi dari mana? Dari diri saudara, dari orang lain juga, sama kok. Bukan Tuhan kok. Jadi kalau saudara ugal-ugalan, kalau saudara tidak karuan, Anda emosi jalan, kalau terjadi apa-apa sampai mati, sampai terjadi kecelakaan, salah siapa dong? Salah manusia. Anak-anak remaja malam-malam berkumpul untuk mereka kebut-kebutan. Apakah Tuhan punya rencana? Tidak. Manusia 100% hidup kita tergantung dari diri kita. Mati dan hidup kita. Tapi ada berkat khusus saudara. Keselamatan itu berkat khusus. Tapi mengerjakan itu bagian saudara. Ada orang bertanya sama saya, Pak Feby, saya punya teman. Teman saya itu besok mau menikah Pak. Hujan-hujan toh. Dia keluar dari rumahnya. Disambar petir Pak. Mati saudara. Itu rencana siapa Pak? Saya katakan memang ada misteri. Tapi ada bencana alam. Itu alam semua itu. Tuhan tidak punya rencana dia mati. Tapi kalau Tuhan izinkan. Dan orang ini berjalan di dalam hal yang wajar. Saya percaya di situ ada rencana Tuhan. Juga bagi calon pasangannya. Karena dia sudah berjalan dengan hal yang wajar. Nah pertanyaannya apakah kita sudah melakukan bagian kita tidak? Termasuk yang rohani ini. Karena berkat-berkat semua apa yang disebut hasil akibat. Tidak ada akibat tanpa sebab. Semua ada sebabnya. Maka akibatnya ada. Sekali lagi itu bukan berarti saudara kemudian saya sedang berbicara tentang hal-hal pekerjaan duniawi. Tidak. Semua hal. Seorang pendeta dia tidak bekerja di pekerjaan duniawi saudara. Dia bekerja di pekerjaan rohani. Tapi ada pendeta-pendeta malas. Ada pendeta-pendeta yang tidak melakukan tugasnya. Ada pendeta-pendeta, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab.
terhadap dombanya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan akan tidak mengerjakan apapun. Berkat ilahi saudara tahu urapan Tuhan diberikan. Tidak ada urapan tanpa pengorbanan. Tidak ada yang namanya keselamatan tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kita maunya kan dapat mahkota. Kita nggak lihat salibnya. Bagian kita harus salib itu. Kalau saudara mau melakukan, siapapun saudara, pendoa, menurut bagian saudara, maka Tuhan itu adil dan benar. Tuhan itu akan mengerjakan, menambah-nambahkan. Makanya Tuhan berfirman, bagi orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka segalanya akan diambil daripadanya. Tetapi orang yang mempunyai, maka akan diberikan tambah sama Tuhan. Aneh enggak? Yang enggak punya tambah diambil. Saudara mengerti sekarang? Yang enggak punya itu karena dia tidak melakukan tanggung jawab. Saudara jangan lihat orang lain, enggak usah. Ukurannya Tuhan sendiri, ukuran di hidupnya dia sendiri. Bagianmu lakukan aja yang sesuai yang bisa kau lakukan. Dan jangan paksakan kehendakmu di sana. Jangan melampaui kekuatanmu, katakan amin. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Sebab jika engkau dicobai, Allah memberikan engkau jalan keluar. Tidak melampaui. Orang yang suka hutang sana, hutang sini, itu kan mau melampaui. Makanya firman Tuhan berkata, jika kamu tidak bisa mengurus rumah tanggamu sendiri, bagaimana kamu bisa mengurus jemaat? Loh, ini fakta loh saudara. Tapi saya ajarkan Bapak Ibu Saudara, ukuran Tuhan tidak melihat kesuksesan, keberhasilan, tidak, bukan itu. Tapi bagaimana tanggung jawab saudara, Tuhan melihat. Makanya kenapa ada orang-orang yang bisa hidup dengan merdeka, dengan bebasnya, dengan rileksnya menyembah Tuhan. Karena dia tahu takarannya. Tidak perlu melampaui takaran yang saudara punya. Hanya gara-gara kata orang bagaimana nanti ini, bagaimana itu. Gak perlu. Kalau saudara dipanggil sebagai hamba Allah yang memang bekerja di gereja dan terus ada di sana, lakukan yang terbaik di situ. Kalau Anda sebagai bisnismen, lakukan. Tapi saudara juga punya tanggung jawab apa yang Tuhan mau. Semua takarannya di sini saudara, di hati. Tapi banyak kita kan salah. Kita nggak bisa pernah mencukupkan diri kita. Karena kecukupan kita ditentukan kebutuhan kita. Ya bagaimana saudara bisa mencukupkan diri? Loh Pak, tapi kebutuhan saya banyak. Loh, siapa yang kebutuhan kan kebutuhanmu. Kenapa kamu tidak mencukupkan kebutuhanmu dengan apa yang ada padamu? Ya malu Pak, anak saya kan sekolahnya nosok negeri Pak. Loh, kenapa kalau negeri memangnya kamu punya duit segitu kok? Jangan iri dengan anak yang bisa disekolahkan ke luar negeri, memang bapaknya punya duit banyak. Terus kamu berdoa untuk itu, aku percaya. Aku percaya. Ditertawai sama orang. Kenapa orang ateis nggak mau ikut Kristen? Karena doanya orang Kristen merinding. Bagaimana mungkin duit turun? Apalagi yang kasih perpuluhan katanya. Kalau saudara memberi perpuluhan Tuhan akan memberi 30%. Oh, memang gerejamu itu bank apa? Itu toh yang diajar. Gak usah urusan makan minum urusan kita. Mau kita makan sehari 1 kali, puasa 3 kali, 3 hari. Urusan apa sama kamu? Makanya kenapa ada orang Kristen yang gak bisa hidup untuk Tuhan? Karena hati mereka ada di harta dan mencukupkan semua kebutuhan. Pak, anak saya nanti gimana pengen sepeda motor. Terus apa yang kau lakukan? Utang. Semua salah kita. Tuhan tidak pernah salah saudara. Asal saudara lakukan bagianmu maka dia akan bekerja dengan luar biasa. Katakan amin.